Bayangkan, di satu podium kenegaraan, Presiden berdiri tegak membacakan 10 nama tokoh besar bangsa. Nama-nama yang akan abadi di batu prasasti sejarah. Soeharto, Gus Dur, Marsina, Sarwo Edi, dan beberapa lainnya. Namun di sisi lain, di jalanan dan dunia maya, muncul pertanyaan, apakah kita sudah benar-benar tahu siapa yang layak disebut pahlawan? Hari Pahlawan tahun ini bukan sekadar seremoni, tapi ujian moral tentang bagaimana bangsa ini memilih siapa yang dikenang dan siapa yang dilupakan. Lewat keputusan Presiden 6 November tahun 2025 nomor 116 _TK tahun 2025, 10 nama resmi dianugerahi gelar pahlawan nasional. Di antaranya Abdurrahman Wahid Gus Dur, Marsina, dan Jenderal Besar Soeharto. Presiden menegaskan keputusan ini adalah bentuk penghormatan kepada mereka yang dianggap memberi jasa luar biasa bagi bangsa dan negara. Tapi disinilah titik awal perdebatan. Bagaimana menafsirkan jasa luar biasa ketika sejarah mencatat juga luka luar biasa? Secara hukum, pemberian gelar pahlawan nasional diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Syaratnya, berjasa nyata, tak pernah mengkhianati negara, dan semasa hidupnya menjunjung tinggi nilai perjuangan. Prosedurnya panjang, dari usulan masyarakat, diverifikasi oleh tim peneliti dan pengkaji gelar daerah, lalu sampai ke tim pusat, sebelum akhirnya sampai di meja presiden. Namun publik bertanya, apakah proses itu hanya administratif atau juga moral? Apakah rekam jejak kekuasaan Soeharto dengan bayang-bayang korupsi dan pelanggaran HAM ikut ditimbang secara jujur? Seorang anggota DPR, Andreas Ugu Parera, bahkan menegaskan penetapan gelar kehormatan harus disertai pertanggungjawaban sejarah. Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa pencabutan TAP MPR yang menyudutkan Soeharto telah membuat status hukumnya bersih. Tapi apakah bersih secara hukum berarti bersih dari luka sosial? Di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya, sejumlah aktivis dan mahasiswa menggelar aksi damai. Spanduk mereka sederhana. Soeharto bukan pahlawan. Dia bagian dari masa kelam bangsa. Tetapi sebaliknya, banyak buruh perempuan tersenyum haru ketika mendengar Marsinah, aktivis muda yang dibunuh pada tahun 1993. Karena membela hak pekerja, akhirnya diakui negara. Dua nama, dua kisah, dua wajah sejarah yang bertolak belakang, tapi kini disatukan dalam satu kepres. Inilah paradoks terbesar. Negara yang sama, dalam satu napas, memuliakan korban dan pelaku, memuja penguasa, sekaligus mengakui pemberontakan moral dari bawah. Lalu publik bertanya, bagaimana dengan para mahasiswa yang gugur di tahun 1998? Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, Hendriawansi, 4 nama dari Universitas Trisakti yang tewas saat menuntut reformasi. Mereka tak punya kekuasaan, tak punya senjata, tapi punya keberanian. Tanpa mereka, mungkin hari ini kita tak punya demokrasi. Sudah 2 kali pihak kampus dan keluarga mengusulkan mereka jadi pahlawan nasional. Tapi sampai kini belum ada jawaban dari negara. Mengapa? Karena mengangkat mereka berarti membuka kembali luka besar. Siapa yang menembak? Siapa yang memerintah? Siapa yang diam? Hukum belum tuntas, maka pengakuan pun tertahan. Dan disitulah ironi terbesar penghargaan ini. Sebagian masyarakat berpendapat, bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa memaafkan. Tapi pertanyaannya,
Apakah kita sudah mengingat dengan benar sebelum memaafkan? Sejarawan Ainun Najib bahkan menulis satir, kalau Soeharto pahlawan nasional, maka Jokowi mungkin bisa disebut pahlawan super. Sindiran ini bukan sekadar lelucon, tapi kritik tentang inkonsistensi negara dalam menulis sejarah. Karena tanpa keberanian mengakui sisi gelap masa lalu, gelar kehormatan hanya jadi dekorasi politik, bukan penghargaan moral. Mungkin inilah saatnya kita bertanya ulang, apakah pahlawan itu mereka yang pernah berkuasa atau mereka yang berani melawan kekuasaan demi kebenaran? Marsinah, yang bekerja di pabrik sederhana tapi melawan ketidakadilan, kini berdiri sejajar dengan para jenderal besar. Dan disitulah sebetulnya harapan kecil bahwa definisi pahlawan mulai bergeser. Pahlawan bukan hanya mereka yang mengangkat senjata, tapi juga mereka yang mempertahankan martabat manusia. Bangsa ini tak akan runtuh karena perbedaan pendapat, tapi bisa kehilangan arah bila lupa siapa yang harus dihormati. Mungkin benar, pahlawan tidak butuh gelar, tapi bangsa yang adil selalu tahu siapa yang pantas diberi hormat. Bagaimana menurut kamu? Siapa yang layak disebut pahlawan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena sejarah bukan milik pemerintah, tapi milik kita semua.